kemudian DPA, dan endingnya ketika APBD 2020 disahkan, sampai detik ini pun kami belum dapat secara individu. Dan dokumen APBD itu masuk ke Dewan itu di sekitar bulan akhir Mei atau awal Juni, baru masuk resmi. Itu pun setelah saya mestinya dalam skedul pembahasan harus masuk kapan itu mestinya? Ya seharusnya di awal sebelum tahun itu ya, sudah sebelumnya masuk. gitu ya. Jadi APBD itu kan dikonsultasikan ke Mendagri, ketika sudah tidak ada evaluasi atau ada evaluasi kemudian itu disahkan bersama, sudah resmi menjadi sebuah dokumen. Nah itu menjadi dokumen publik sebenarnya. Kembali ke aktivis tadi gitu. Betul, jangankan jangankan anggota dewan gitu ya yang sudah menjadi hak budgeting, hak controlling di situ, warga negara setiap malah mestinya mudah untuk mendapatkan dokumen itu. Betul. Enggak, yang sekarang ya itu kan sudah diceritakan sejak tadi oleh Pak Matur. Yang saya tanya sekarang, itu apa langkah Pak Matur melihat itu? Gitu. Yang dapat kami lakukan di komisi adalah hanya meminta data punyanya mitra. Oh gitu. Jadi yang saya inginkan adalah saya ingin dapat utuh itu dokumen, kemudian saya ingin mempelajari, melakukan pencermatan, analisa terkait anggaran di semua OPD. Tapi ketika ini dokumen tidak dapat, ya otomatis kita hanya dapat menganalisa di mitra masing-masing komisi. Ya saya di komisi E ya punya mitra itu saja, sangat terbatas. Duh, kalau dulu Pak Matur waktu aktivis semua SKPD bisa Pak Matur minta. Sekarang jadi dewan justru dibatasi. Kok Pak Matur gimana ini? Justru kan mestinya harus gimana? Orang sudah punya kewenangan, punya power, Pak. Betul. Jadi saya buka di forum ini bahwa upaya saya untuk memperoleh dokumen itu sebenarnya saya sudah berupaya mengirim surat ke pimpinan. Masih sama dengan aktivis. Ya. Kemudian tidak cukup dengan berkirim surat atau berkirim WA mempertanyakan, saya datangin. Jadi saya ajak diskusi, pendekatan istilahnya. Ini masalahnya apa? Kemudian dokumen APBD nggak bisa diserahkan ke sesama anggota dewan, ini apa masalahnya? Kan itu berarti internal dewan ya, bukan dari Pemprov gitu. Bukan. Pemprov sudah. Makanya saya bilang tadi bahwa dokumen APBD ini diserahkan oleh Pemprov sembunyi-sembunyi di bulan Mei kalau tidak salah. Jadi selang berapa bulan itu dari pembahasan, harusnya kita kan di awal tahun sudah dapat. Mestinya lepas nanti ke itu lagi. Mestinya dokumen APBD itu masing-masing anggota dewan yang di provinsi itu dapat satu-satu, atau itu menjadi kewenangan kewajiban dari Sekwan untuk menggandakan itu Pak Matur. Ya kalau tidak ada nomenklatur yang mengatur ya. Tapi kalau saya menjadi ketua DPRD-nya, saya copy itu. Semua anggota saya kasih. Seandainya Pak Matur jadi ketuanya. Uang PBB di Jawa Timur hanya satu kok bicara ketua itu. Tapi enggak apa-apa. Ini kan semangat. Ini kan semangat bahwa saya ingin menciptakan keterbukaan informasi publik di Jawa Timur. Dengan kata lain, Pak Matur menyimpulkan bahwa budaya yang ada di DPRD tingkat 1 khususnya Pemprov Jatim itu masih belum berubah ya sejak Pak Matur jadi aktivis sampai sekarang. Tetap. Jadi Pak Matur dalam ini masih belum bisa mengadakan perubahan gitu. Belum ya Pak Matur ya. Kita sendirian yang teriak-teriak itu kan tempo. Jangan-jangan Pak Matur memang mau one man susah aja, nggak mau ngajak yang lain. Karena itu dasar Pak Matur menurut saya. Betul. Sebagai dewan, anggota dewan yang mempunyai tugas untuk mengawasi, maka seluruh sarana pengawasan itu harus disiapkan oleh negara. Apa yang bisa diawasi kalau dokumen perencanaannya, dokumennya saja tidak dikasih? Betul. Apa yang mau diawasi gitu kan? Karena untuk mengawasi setiap kebijakan yang ada di Jawa Timur itu kan sudah ada dalam dokumen APBD-nya. Kalau dokumen itu sudah dikasih, lalu apa yang mau diawasi? Ngapain jadi dewan kalau begitu? Gimana tanggapannya Pak Matur gitu? Memang saya lihat nuansanya anggota DPR ini akan dibatasi, dijadikan macan ompong gitu kan. Dia punya wewenang, dia punya taring di situ, tapi dia tidak dikasih. Dan anehnya yang melakukan pembonsaian itu adalah di internal dewan sendiri.
Audio Jungle.